Masih bersama saya, Frin Meriana di Kompas News Jember. Saudara, memasuki musim haji 2016, jasa servis modifikasi tas koper haji di Jember, Jawa Timur, kebanjiran order. Setiap hari mereka menerima pesanan hingga 25 tas koper. Pendapatan mereka pun bertambah. Kesibukan nampak di bengkel tas modifikasi milik Solihin yang berada di Jalan Kiai Haji Sidik, Jember. Jelang keberangkatan jemaah haji tahun 2016 ini, jasa servis modifikasi tas kebanjiran order. Solihin menerima pesanan modifikasi tas dengan tambahan roda dan tali. Dalam sehari ia menerima pesanan 25 unit tas. Pemberian tambahan kayu papan di dalam tas koper haji untuk memperkuat kondisi dan keamanan. Solihin memberikan tarif Rp110.000 untuk setiap unit tas koper. Pengerjaannya memakan waktu hingga 2 hari untuk satu tas. Solihin juga memberikan pelayanan tambahan seperti memberi tanda khusus pada tas koper haji. Kurang lebih 25 menit satu tas selesai. Itu diapakan aja, Pak? Yang kita protolin begini, seperti ini. Dipasang apa? Pakai kesi rodanya tempat. Yang satu, yang depan itu putar, yang belakang paten permanen. Selain masang roda apa, Pak? Troli juga bisa. Momentum ibadah haji tahun ini lebih membawa berkah bagi dirinya. Pasalnya, ia bisa mempekerjakan 2 orang karyawan. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Radiudin, tukang sampah yang menjadi jemaah calon haji Jember, mempersiapkan diri secara fisik dan mental menjelang keberangkatan pada tanggal 15 Agustus mendatang. Jember sendiri merupakan daerah penyumbang terbesar jemaah calon haji yang mencapai 2013. Dengan dibantu Mistina, sang istri, Radiudin, jemaah calon haji tukang sampah, menyiapkan sendiri segala perbekalan yang hendak dibawa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Ia juga menyiapkan fisik dengan berolahraga siang hari setelah sholat duhur. Hal ini untuk membiasakan tubuhnya dari cuaca panas yang ada di Arab Saudi nanti. Radiudin juga terus mempelajari tata cara pelaksanaan ibadah haji. Jam 1, jam 7 sampai jam 10. Setelah itu langsung olahraga rutin kayak jalan santai, tapi insya Allah setelah duhur itu. Jadi siang hari, Pak, ya? Iya. Ada latihan-latihan lain, Pak? Ya cuma jalan santai itu. Itu kan panas-panasnya enak tuh, Mas. Kalau di pagi hari nggak merasa. Soalnya di Haramain kan tetap panas daerah sana kan. Sementara itu, jemaah calon haji dari Jember berjumlah 213. Jumlah ini terbesar se-Jawa Timur. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, sejumlah mahasiswa asing asal Eropa dan Asia berkunjung ke Jember, Jawa Timur untuk mengenal aneka ragam kebudayaan asli Pandalungan. Pada kegiatan tersebut, mereka mendatangi Museum Tembakau yang telah lama menjadi identitas kota Jember. 9 mahasiswa asal Jerman, Skotlandia, Myanmar, Malaysia, dan Filipina ini kembali mengikuti International Culture Camp di Universitas Jember. Mereka tidak hanya diajak mengenal dunia pendidikan di kampus, namun juga kehidupan masyarakat Jember. Mahasiswa ini juga berkesempatan melihat langsung perpustakaan dan museum tembakau yang ada di Tobacco Information Center, Jalan Kalimantan, Kota Jember. Di tempat ini, mahasiswa mendapatkan informasi perkembangan sejarah tembakau, jenis-jenis tembakau, fungsi dari tembakau, hingga pemasaran tembakau Jember ke beberapa negara. Selain mengenal Kota Jember, kita juga ingin memperkenalkan produk unggulan Jember. Kita ketahui bahwa Jember terkenal dengan produk-produk unggulan perkebunan, salah satunya adalah tembakau, di mana kita memperkenalkan produk ini ke luar. Jadi bahwa bagaimana tembakau sebagai komoditas tidak saja dipandang sebagai
bagian dari satu sisi yang lain, tapi ada sisi lain yang banyak sekali, mulai dari sumber daya manusia yang bergerak di sektor perkebunan sampai produk-produknya yang dihasilkan. Saudara, kita tahu bahwa Jember adalah penghasil tembakau terbaik dan ini juga dimanfaatkan oleh mahasiswa asing yang datang ke kota Jember untuk belajar dan mengetahui lebih banyak tentang tembakau yang ada di Jember. Kali ini saya sedang bersama seorang mahasiswa asing yang berkunjung ke Universitas Jember juga. Hello, how are you, Alex? Hello, I'm good. How are you? I'm fine. Maybe you can tell me what do you know about tobacco before and now maybe you get new information about tobacco. Before, I only knew there's cigarettes and cigars, so only for smoking, only stuff that not affects your health very good. But after coming, I found out that there's other uses like perfume and medicine. Setelah berkunjung di sini, saya mendapati bahawa di Jember sendiri mempunyai pusat untuk penghasilan tobacco dan juga terdapat pusat untuk mengawal kualiti yang tobacco yang dikeluarkan. Dan saya juga mengetahui bahawa di Jember sendiri adalah antara pengeluar tobacco yang terbaik di Indonesia. Oke, benar sekali. Akhirnya bisa tahu bagaimana kualitas dari tembakau dan juga bahwa Jember merupakan penghasil ya dari tembakau itu sendiri. Afrin Mariana, Ronaldo Seda, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Di balik aktivitas erupsi yang fluktuatif, Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menyimpan segudang pesona, baik pesona eksotika alam maupun keragaman geologi. Bahkan fase erupsi yang telah berlangsung selama 9 bulan mengundang ketertarikan sebuah perguruan tinggi dari Singapura untuk melakukan penelitian. Di tengah bererupsi, geliat wisata Gunung Bromo masih tetap ramai. Tidak hanya kekayaan alam, pesona Bromo juga berasal dari sumber daya ilmu vulkanologi dan geologi yang sangat bermanfaat bagi penelitian. Sebanyak 30 mahasiswa jurusan ilmu bumi dari Universitas Yalinis College Singapura melakukan penelitian di Gunung Bromo. Mereka mengunjungi kantor Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi Gunung Bromo atau PVMBG untuk mempelajari fase erupsi, kandungan material vulkanis, serta proses pengamatan yang dilakukan oleh petugas PVMBG. Eye-opening because there's a lot of pain and trauma that comes with such a disaster, but yet like natural beauty. So it's kind of a dichotomy of the scene becoming a location of study, of research, but also tourism, beauty, but also a lot of potential danger and threat to the people here. So. Selain proses erupsi, mereka juga meneliti dampak erupsi Gunung Bromo terhadap ekologi, pertanian, pariwisata, dan juga budaya warga suku Tengger. Hasil penelitian akan dikembangkan ketika mereka kembali ke Singapura. We decided to come to Mount Bromo and the Bromo Volcanic Observatory to learn about volcanic eruptions and how the volcanic eruptions affect not only the safety of people, but also the economy of people, tourism, the ecology, farming. Erupsi Gunung Bromo telah memasuki bulan ke-9. Pada fase ini kerap menjadi objek penelitian baik perguruan tinggi dalam negeri maupun mancanegara. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Saudara, ratusan peserta Jember Fashion Carnival pada 7 Agustus 2016 mempresentasikan kostum JFC bertema Revival atau Kebangkitan Indonesia di alun-alun kota Jember. 10 defile dihadirkan lengkap dengan riasan khas karnaval multi-etnik ini. Untuk pertama kalinya, ratusan peserta Jember Fashion Carnival 2016 memamerkan kostum bertema Revival atau Kebangkitan Indonesia. Kostum inilah yang nantinya akan dipakai dalam ajang Grand JFC 2016 pada 28 Agustus 2016 di Central Park Jember.
Tema revival dipilih untuk melambangkan kebangkitan Indonesia dalam berbagai bidang seperti pertanian, lingkungan, maritim, teknologi, industri kreatif, budaya, dan olahraga, menyongsong era masyarakat ekonomi ASEAN dan pasar global. Jember Fashion Carnival merupakan metamorfosis dari karnaval umum yang mengkolaborasikan budaya, teknologi, etnis, dan kesenian dari berbagai daerah. Ajang Jember Fashion Carnival 2016 kali ini menampilkan 10 defile, Garuda, Refugee, Olympic, Hortus, Chandelier, Woods, Ocean, Technocyber, Paradisai, dan Barong. Hari ini kita presentasi ya, kita baru presentasi kostum menjelang masuk etape Grand Carnival. Lalu kami juga berterima kasih kepada yang nanti show-nya akan berlangsung tanggal 24 sampai 28 Agustus 2016. Defilenya untuk presentasi kali ini ada berapa, Mas? Ada 10 defile. Kita punya ada Garuda, kita punya ada Olympic, kita punya Chandelier, kita punya Refugees, Hortus, Paradisa, Wood, Ocean, Technocyber, dan Barong. Semua dikemas dalam tema revival, yaitu tema kebangkitan Indonesia untuk dunia. Pembuatan kostum GFC awalnya diarahkan oleh para desainer, namun untuk pembuatannya harus dilakukan sendiri oleh para peserta atau talent. Sehingga peserta dituntut mampu berkreasi dan berinovasi sendiri. Udah sampai 1 minggu, ini belum 100%. Kira-kira total biayanya satu kostum ini berapa, Mbak? Kurang lebih 1 juta. 1 juta ya. Mbak, ini apa motivasi Anda mengikuti ajang ini apa? Untuk mencari inspirasi, terus apa ya, cari agar aku tuh bisa tahu ngelindungin laut juga, kasih tahu sama masyarakat kalau laut itu penting bagi kita juga. Kan ini soalnya temanya ASEAN daratan dan laut. Presentasi ini merupakan bagian kecil dari kostum yang akan ditampilkan pada Grand GFC mendatang. Jadi pastikan Anda datang ke Jember dan menonton langsung pagelaran karnaval kelas dunia terbesar keempat setelah karnaval di Rio de Janeiro, Brazil. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Kreasi unik kuliner es krim dari daun sawi, cara jitu ibu-ibu mengajak anak menyukai sayuran. Nantikan selengkapnya usai jeda berikut.